ketika membasuh muka. Jadi dua fardu wudu dilakukan dalam satu waktu. Niat membasuh muka. Pertama fardu wudu ada 6, pertama niat, yang kedua membasuh muka. Niat dengan membasuh muka ini prakteknya bareng. Karena niatnya ini pas awal ketika membasuh muka, lagi kumur-kumur, bukan tangan. Ya, bukan cuci tangan, bukan pas kumur-kumur, bukan pas itu, tapi pas muka. Kalau cuci tangan, ya, kumur-kumur, hidung itu sunnah. Nah, jadi kita yang wajibnya pas muka. Maka ketika membasuh muka, air sampai ke muka baru niat. Saya niat kalau misalkan nawaitu rafal hadas asgharnya itu sunnah. Itu bisa diucapkan sebelum air sampai ke muka. Nantangin air dah. Nawaitu doa rafal hadas asghari fadlillahi. Begitu air sampai ke muka, baru niat. Tangan menggosok-gosokkan dalam arti ini niat. Kalau belum niatnya selesai, jangan dulu berhenti juga ini. Ya. Kemudian namanya muka itu dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke sini, kuping sampai ke sini, ini namanya muka. Itu yang mesti basuh. Ya. Kalau kita mata, celah mata. Kalau ada kotorannya wajib dibersihin. Kalau tidak ada kotorannya sunnah dibersihin. Namanya perlu. Sambil kita dalam hati, ya Allah, ampuni segala dosa yang diperbuat oleh kedua mata saya, kedua mulut saya. Ya, sehingga nanti dosa berguguran, ya, daripada wajah kita. Gitu, ya. Kalau sebetulnya untuk perkara ngusap nih, kalau bisa tangan kiri jangan kena wajah, ambil air doang aja. Kan begini, yang ngusap-ngusap tangan kanan. Karena tangan kiri ini biasa main belakang dia, ya kan? Biasa main belakang. Jadi khawatir nur wajahnya ini hilang. Ya. Kayak kita mandi ayat, tidur sama. Tidur kita mandi ayat. Ini tangan kirinya sampai nyentuh ke muka. Yang lain-lain boleh. Yang lain-lain boleh. Ke muka nih, khusus muka. Kalau muka ini adalah anggota yang paling mulia. Ya, yang mulia, nur. Jadi tangan kiri nggak usah. Karena kita kan kurang puas kalau ke air yang banyak, ya kan? Begitu. Kalau saya lihat orang Bangladesh tuh gini dia, tangan kiri itu megang keran, tutup dia. Jadi air itu nggak mau baju, itu kan nggak kepake nih air. Baju salah satu bazira. Jadi dia tangan kirinya megang keran, buka, terus penuh, tutup. Yang penting rata. Cuman kalau kita kan karena kita ini airnya sumber negara air ya kan, kepulauan banyak air. Jadi kalau kurang banyak kayak kurang puas. Oke, nggak apa-apa segini dulu nih, mata angin, tutup dulu kerannya. Nggak apa-apa ini mah, kan ini masih ini. Iya, jangankan cuman ke selang muter keran doang, ya, ke selang nggak ada air. Misalkan begitu pas muka air habis. Air habis nih adanya di kampung sebelah. Misalkan itu selama muka kita masih bersih, masih basah sampai ke kampung sebelah, itu boleh melanjutkan dari muka ke tangan. Nah, selama muka kita masih bersih, masih basah. Itu sampai ke kampung sebelah apalagi cuma gini doang. Ya, jadi jangan khawatir. Ini tutup dulu. Kemudian baru pusat-pusat. Makanya wudhu itu jangan buru-buru. Makanya kenapa ada sunnah duduk supaya santai. Ya. Sampai di Bangladesh itu ada tempat wudhu, tengahnya empang, di pinggirannya semuanya itu bangku. Bangkunya ada senderannya, kayak metro mini. Ada senderan yang begini. Nah di belakang senderan itu keran. Jadi kalau ada orang misalkan yang wudhu di situ, baik keran. Ada juga di empang, ya, bersiwak dulu sunnahnya kan, jadi nyantai. Makanya itulah perlunya kita mengatur waktu 5 menit sebelum azan kita udah persiapan, ya, bersiwak yang santai, duduk. Karena itu sebetulnya yang menjadikan salah kita
sholat jadi sempurna, ya kan? Kalau wudunya kita buat kayak gitu, itu sholatnya juga lain. Iya. Kalau wudunya aja keburu-buru, nah sholatnya keburu-buru juga. Pengaruh memang. Coba dah, coba sesekali kita buat dengan sempurna sesekali. Ya. 5 menit sebelum azan kita udah wudu dengan sempurna. Wudu kalau siwak ya. Dengan sempurna. Bismillah. Apalagi yang bisa bacaannya kan. Allahumma inni as'aluka al-ilma wal barakah wa a'udzu bika min syururi ma khalaq. Allahumma inna a'udzu bika min al-kasali wal fitnah. Allahumma arihna rayatal jannati bil jannati wa ta'alna an-nar wa buka. Allahumma Itu wudu tuh kayak merinding gitu. Ya. Merinding. Ya Allah, kalau dosa hamba ya Allah. Kedua mata hamba ya Allah, mulut hamba ya Allah. Ya, gitu. Tangan gitu juga. Sapi ya Allah, ampuni segala dosa kedua tangan hamba ya Allah. Kepala juga gitu. Itu sholatnya lain. Sholatnya juga lain. Maka itulah maksudnya man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya. Ahsan pas bukan. Ahsan. Bagus. Baguskan wudunya. Ya. Menyempurnakan wudunya. Kayak gitu ya. Jadi fardu wudu ada 6, pertama niat, yang kedua membasuh muka. Ya. Muka tadi yang mulut tumbuh sampai sini. Kalau ada jenggotnya tebal, itu harus di sela-sela. Kalau jenggotnya kayak saya tipis begini ini harus tembus ke kulit. Ya kita nih. Harus tembus ke kulit. Kan ada orang Pakistan, orang Arab yang tembul kan. Syekh, Syekh. Dia cukup menyela-nyela aja. Nah, sekalian tuh ya kan orang-orang yang jenggotnya banyak. Kalau kita harus tembus ini karena tipis. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga Tangan. membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, Waghslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai siku. Sebenarnya membasuh itu tadi pakai air. Ya, sunnahnya mengalirkan air dari sini sampai ke sini, tangan sampai ke sikut, bukan dari sikut ke sini. Ya, kalau dulu kan diempang begini nih. Nah, ya. Yeah. Kalau sekarang kita di keran. Nah, jangan sampai gara-gara di keran mulainya dari sini dulu, begini terus, jangan. Karena kalimatnya waghslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai sikut, dari sini ke sini. Juga bisa walaupun pakai keran begini dulu, baru disempurnakan. Ya, terus dilebihkan. Ini kan sikut dilebihkan supaya sempurna maksudnya. Kalau Abu Hurairah sampai sini nih wudunya dia. Karena ada hadis barang siapa yang memanjangkan cahayanya maka panjangkanlah, kata Nabi. Karena nanti di akhirat salah satu ciri umat Nabi adalah al-ghurrul muhajjalin. Al-ghurrul muhajjalin itu wajahnya bercahaya, kedua tangannya bercahaya, kedua kakinya bercahaya dengan sebab wudu. Makanya barang siapa yang memanjangkan cahayanya, panjangkanlah, kata Nabi. Nah, dari hadis itu Abu Hurairah kalau wudu sampai sini nih dia, supaya cahayanya sampai sini. Berarti kan tentunya dia pakai ya kaos yang oblong atau memang habis mandi. Isinya ya, yes. Adapun nanti 3 kali itu sunnah. Yang Allah haramkanlah jasadku dan syahriku semua dari neraka. Sebagian ya, bagian itu yang wajibnya. Ya. Nah, yang wajibnya. Nah, kalau bisa, yang sunnah yuk kita jalanin. Ambil air, pelan-pelan, ya. Diresapin. Cuma jidat doang. Diresapin gitu. Kalau wudu itu diresapin. Karena kita sambil, jadi kata ulama, wudu yang menggugurkan dosa itu ketika kita menyadari, ya, menyadari ya Allah, ampuni segala dosa yang pernah dibuat oleh pemikiran saya, ya, otak saya, gitu. Karena pemikiran-pemikiran yang nggak jelas, ya,
otak-otak yang meres, ya kan? Nah, dibersihkan ya. Kemudian yang kelima, fokus dulu ya ini rijla ini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki ini Di daerah dibuang ya. enggak. Goslo itu membasuh. Jadi Airnya harus ya, ada. Kalau mengusap, Mengusap, buang. Kalau membasuh, basuh. Ya. Basah gitu kan. Ya gitu, sampai mata kaki. Lebihin dikit nggak apa-apa, kayak tadi. Supaya cahayanya agak panjang. Supaya sampai ya. Tapi tepitannya nih, tepitan kelingking dengan kelingking. Ini. Ya. Apalah yang kukunya, makanya kukunya panjang-panjang ya. Supaya masuk air. Kalau kukunya panjang, itu walaupun lu wudhu tengah lautan, khawatirnya nggak bisa masuk. Maka kuku selalu dipotong setiap Jumat kayak gini kan. Atau Kamis sore dipotong. Cepret. Dengan garis. Pertama ya tadi kita menjauhi daripada kuman, penyakit, Tempatnya setan. tempatnya setan, dan juga sunnah itu dipotong. Ya, jangan disisain. Sekarang yang 4 dipotong, yang 1 dipelihara. Sekarang kan jempol yang panjang kayak Gatot Kaca kan. Buat ngorek biar ya. Ya, jangan. Ngupil. Apalagi kalau dulu tuh dan Lutfi Al-Banjari kalau ceramah, kalau orang yang kukunya dipotong baru 4 jari, ya, jadi yang 4 Islam, yang 1 kafir. Keras sekali kalau ngomong. Jadi usahakan ya, bersih. Jadinya kaki. Ya. Kan mandi orang meninggal juga begitu. Yang pertama kali bersihin itu kuku dari potongnya. Nah, sekarang kan udah jenazahnya kaku, kukunya panjang gitu, susah banget dipotonginnya. Begini kan dia. Ini ya. Jadi perlu kita menyempurnakan gitu. Nanti insyaallah buat depan kita praktek ya. Kalau ini mandi kan kita harus mandi nih. Bersih badan kan mandi. Wudhu tuh di kamar mandi gimana? Bagus itu mah. Dalam keadaan ini Aja. telanjang. Enggak boleh. Nah, saya sering begitu. Ganti dulu lah minimal. Ganti dulu baru mulai. Ya. Makruh kita. Makruh hukumnya. Gimana hitungannya dong? Enggak dapat pahala. Ya untuk korban sekarang udah tahu. Iya. Udah Tapi itu boleh. Ini kasih imannya harus. Makruh. Ustadz YouTube. Hah? Iya boleh yang makruh. hukumnya makruh. Bukan batal, bukan apa, enggak masalah, cuma makruh. Karena kita kan lagi bersuci. Iya. Ya. Sementara aurat kita lihat, pakai anduk aja. Pakai anduk. Mesinnya juga kan lagi pula. Nah, kalau kita ini apa mandi besar, itu begitu juga nggak? Apakah dalam